Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua. Nikmat sehat, taufik, hidayah, dan nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah percikan rahmatnya akan sampai kepada kita yang masih setia mengikuti jejak dan langkah beliau. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan ceramah singkat yang berjudul Sebaik-baik manusia dan bermanfaat bagi orang lain. Sebagai orang yang beriman, marilah kita mendorong diri kita untuk menjadi orang yang baik dan bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Menjadi pribadi yang memiliki semangat untuk menebarkan kebaikan bagi alam semesta dan manusia tentunya dibutuhkan niat dan jiwa yang baik. Dengan memberikan kebaikan kepada orang lain menjadi dasar kita untuk beramal soleh atau memberi manfaat kepada diri kita sendiri ataupun kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Sudah seharusnya sebagai manusia kita harus membantu orang lain. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang artinya seorang mukmin yang baik adalah orang yang bisa menerima dan bisa diterima oleh orang lain. Karena tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak menerima dan tidak bisa diterima oleh orang lain. Dari hadis tersebut menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk selalu berbuat baik kepada orang lain. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, keberadaan manusia itu ditentukan oleh kemanfaatannya kepada orang lain. Setiap perbuatan yang kita kerjakan, maka balasannya akan kembali. Begitu juga setiap kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, maka manfaatnya akan kembali kepada kita sendiri. Dalam Al-Quran, manusia disebut dengan An-Nas, yang maknanya merujuk kepada hakikat manusia dengan hubungannya dengan orang lain. Karena manusia tidak akan bisa hidup tanpa keberadaan manusia yang lain, karena manusia disebut dengan makhluk sosial. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, manusia yang baik adalah yang banyak memberi manfaat kepada orang lain, bukan manusia yang banyak mengambil manfaat dari hubungannya dengan orang lain. Semakin banyak kita memberi kebaikan, semakin banyak kita memberi manfaat kepada orang lain, maka kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Maka Rasulullah menjawab, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Selain itu juga dikatakan orang yang bermanfaat adalah orang yang melakukan kebaikan besar pahalanya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang artinya, seandainya aku berjalan dengan saudaraku, kemudian aku memenuhi kebutuhannya, maka itu yang
paling aku cintai daripada aku iktikaf selama sebulan di masjidku. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadi orang yang baik dan bermanfaat bagi orang lain, ada dua hal yang mudah untuk dilakukan. Yang pertama, mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua, paling baik akhlaknya dan menuntut ilmu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, yang artinya sebaik-baik seseorang adalah orang yang paling baik akhlaknya dan menuntut ilmu. Kemudian ilmu itu diamalkannya. Karena ilmu yang tidak diamalkan bagaikan sebuah pohon yang tidak berbuah. Al-ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan sebuah pohon yang tidak berbuah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dari penjelasan tadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa jadilah orang yang banyak memberi manfaat kepada orang lain, bukan orang yang banyak mengambil manfaat dari hubungannya dengan orang lain. Semoga kita menjadi orang yang selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.